Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Hamdani Sapirdan. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil laporan saya yang berjudul prediksi rata-rata gula darah berdasarkan BMI, umur, dan kolesterol, level kolesterol. Dan hal ini bersangkutan dengan materi multiple linear regression. Oke, kenapa saya membahas tentang materi ini ya? Jadi saya emang sedang kepikiran aja tentang diabetes gitu ya. Kan diabetes itu banyak faktornya tuh, dari umur lah, apa berat badannya ngaruh kah, dan sebagainya. Karena hal itu juga saya ingin menggunakan kasus ini untuk mengimplementasikan MLR atau multiple linear regression, karena faktor-faktornya itu sangat cocok sebagai variabel independennya gitu, sebagai variabel X nya. Nah, variabel yang saya pakai untuk independen atau X nya itu adalah BMI, umur, dan kolesterol. Kenapa saya milih tiga ini? Kalau BMI atau berat badan ya, saya sering dengar kayak semacam orang-orang bilang lah, kalau orang gendut tuh gampang kena diabetes. Apakah benar? Nah, itulah saya coba pakai variabel ini. Lalu juga umur ini tuh kemarin juga saya dengar kalau orang tuh kayak nyaranin kalau masih kecil gak apa-apa lah minum yang manis-manis sering-sering, soalnya kalau udah gede nanti gampang kena diabetes, kira begitu. Lalu kalau saya sendiri, kalau ini saya nggak tahu, saya bukan ahlinya, tapi kok saya sedikit search, jadi bisa dikoreksi ya kalau saya salah. Jadi kolesterol ini tuh berhubungan sama kalau kena diabetes pasti juga kena kolesterol. Jadi kalau di sini ada sebagai level kolesterolnya tinggi apa enggak. Oke, berarti langsung ke variabel dependennya Y. Saya gunakan untuk memprediksi rata-rata level gula darahnya. Oke, lanjut ke studi kasusnya. Saya punya studi kasusnya, saya punya 50 data berisi umur, kolesterol, BMI-nya, level kolesterolnya, dan rata-rata level gula darahnya. Dan kini kita akan mencari model regresi linear bergandanya atau multiple linear regression. Ini juga mencari evaluasinya, RMSE, MSE, dan MAPE. Jadi bakal saya jelaskan di nanti. Oke, setelah saya tahu datanya gimana, saya langsung cari variabel perkaliannya untuk kebutuhan mencari persamaan seperti ini. Sehingga setelah kita ketemukan persamaannya ini, kita akan jadikan ke sebuah matriks, sehingga kita bisa mencari B0, B1, B2, B3 nya. Sehingga setelah kita eliminasi Gauss ini, tujuan akhirnya adalah sehingga matriks ini membentuk matriks echelon baris. Jadi nanti ininya jadi 1, 1, 1, 1. Berarti ini kan bakal pakai berbeda ini dengan cara eliminasi Gauss ya. Oke, saya kita lakukan eliminasi Gauss ya, set nemu nih, udah jadi 1, 1, 1, udah nemu nih, ini B0, B1, B2, B3. Kita lakukan back substitution untuk mencari B3, B2, B1, B0. Nah, kita cari ya, kita masukkan ke dalam rumus Y prediksi yang awalnya B1 kan B0 ditambah B1 dikali X1, B2 dikali X2, B3 dikali X3. Masukin B1, B2, B3 yang kita udah temukan tadi, hingga menyisakan X1, X2, X3. Nah, ini adalah tugas kita untuk mencari Y prediksinya. Karena kita tahu X1, X2, X3 nya, tinggal masukin aja X1, X2, X3 nya ini ke dalam rumusnya, sehingga menghasilkan prediksi Y ini. Nah, setelah kita menemukan prediksi Y nya, kita jelas akan ingin mencari errornya. Apakah prediksinya ini berbeda jauh dengan Y aslinya gitu. Lalu kita akan mencari jumlah
jumlah errornya yang kita butuhkan supaya kita bisa lanjut ke mencari evaluasinya. MSE, mean square error. Jadi satu per jumlahnya jadi errornya error di pangkat 2 lalu dijumlah lalu di per 50, hasilnya 0,48. Lalu untuk root mean square tinggal diakarkan aja kan, root mean square ini tinggal diakarkan aja 0,7. Lalu mean absolute percentage error, jadi berapa persen error ini, berapa persen errornya gitu dibanding y-nya, nemu 11,1. Nah, kalau udah nyampe akhir ini kesimpulannya gimana? Jadi kesimpulannya ternyata BMI Wisata dan cluster ini tuh sangat berhubungan gitu. Kita berhasil menemukan rata-rata level kesadarannya dengan min absolute percent errornya 11,94%. Berarti ini menjelaskan kalau dari data yang kita temukan tadi, PPI umur dan itu dengan dengan menggunakan Y prediksi dibandingkan dengan Y yang asli, itu errornya itu tidak begitu jauh gitu, cuma sekitar 11,94%. Berarti ini bisa dibilang kalau faktor-faktor tadi itu emang sangat berhubungan dengan bagaimana besar rata-rata level gula darah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.